Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat kurma, kembali berjumpa lagi dengan kami kajian Ramadan yang disiarkan oleh TVNU Wlingi. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapat rahmat dan nikmatnya serta maghfirah di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Baik, kajian kita kali ini dengan tema peran tim pendamping keluarga dalam percepatan penurunan stunting, yang sebagai narasumber yaitu yang terhormat Ibu DRA Suprapti. Beliau bekerja di DP3A PPKB Kabupaten Blitar, bagian lapangan Balai KB Kecamatan Wlingi. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Rus. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah melaksanakan pertengahan puasa ya Bu ya. Dan panjenengan tetap sehat dan bugar. Sehat, bugar dan semangat. Dan semangat, alhamdulillah. Baik Ibu, kali ini kita membahas tentang peran tim pendamping keluarga dalam percepatan penurunan stunting ya Bu ya. Bagaimana atau apa yang dimaksud dengan TPK itu, tim pendamping keluarga itu Bu? Ya, TPK yaitu tim pendamping keluarga. Kalau kita membicarakan TPK Bu, itu ada hubungannya dengan stunting. Tadi yang sudah Bu Rus jelaskan peran TPK dalam penurunan stunting. Stunting di sini yang dimaksud stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat dari kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar. Itu menurut Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang PPS Bu. PPS, ya, percepatan penurunan stunting. Yang pendek itu stunting ya Bu ya? Nah, dari segi BKKBN Bu, kalau stunting pasti pendek, tapi kalau pendek belum tentu stunting. Oh begitu. Betul. Kalau saya ini stunting apa bukan Bu? Overload ya Bu? Kalau kita setantong Bu. Ya. Overload. Betul. Iya. Baik Ibu. Jadi misalnya kita menemui anak balita baduta atau balita pendek, tapi kita nggak bisa menjas itu stunting, soalnya kalau pertumbuhannya otak masih normal, terus anaknya tersebut juga sehat-sehat, mungkin tidak sering sakit-sakitan, itu bukan stunting, walaupun kondisi fisiknya kenyataannya pendek. Terus kalau sudah ngomongin stunting ini bagi ibu-ibu biasanya yang masih mau melahirkan atau masih baru melahirkan itu kayak resah gitu ya Bu ya, takut stunting, tapi ada solusinya ya Bu? Ada solusinya, makanya ada TPK itu tadi. Di pemerintah membentuk TPK, tim pendamping keluarga, itu enggak hanya di Kecamatan Wlingi Bu, tapi di seluruh Indonesia. Itu mulai ada tahun 2022, kemarin sampai 2025, tapi alhamdulillah diperpanjang lagi 2024, tapi alhamdulillah diperpanjang lagi
2025 sampai 2027. Iya, itu diperpanjang alasannya kenapa Ibu? Apa karena stuntingnya belum tuntas begitu? Betul, kemungkinan angka stuntingnya masih tinggi di Indonesia tinggi, iya. untuk mempersiapkan Indonesia Emas. Nggih. Terus tadi nggih Bu, terus kenapa kok bisa dikatakan stunting? Itu ada ciri-cirinya Bu. Ciri-ciri dan risiko stunting, yaitu tadi tinggi badan atau panjangnya itu lebih pendek atau setidaknya 2 cm dari standar. Terus pertumbuhannya melambat, baik pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan perkembangan otak. Terus berikutnya selain berat badan tidak naik, jadi setiap bulan dibawa ke posyandu nggih, berat badannya tidak naik-naik, bahkan cenderung turun. Itu ciri-ciri yang berisiko stunting nggih Bu. Terus perkembangan tubuh anak juga terlambat. Kalau anak remaja putri itu terlambat nanti di bulanannya untuk mendapat masa menstruasi. Ya, menstruasi. Terus anak tersebut mudah terserang penyakit infeksi. Jadi orang bilang sering sakit-sakitan. Tapi kita perlu ketahui nggih Bu, kalau stunting itu bukan keturunan. Jadi tapi pola hidup apa? Bagaimana Ibu? Karena kurang gizi. Nggih, kurang gizi yang berkepanjangan. Jadi maksud saya bukan keturunan, bagi keluarga misalnya ada ibunya pendek atau bapaknya pendek atau dua-duanya pendek, tidak usah takut, oh anak saya nanti pasti pendek, belum tentu. Karena sekarang sudah ditunjang dengan gizi. Nggih. Terus gizi itu sebenarnya enggak terlalu mahal Bu. Tapi di zaman now ini kebanyakan ibu-ibu itu cari yang instan, masak-masak yang instan. Padahal untuk memenuhi gizi anaknya ya kita mau nggak mau kita harus telaten dengan sayur-sayuran. Betul, nggih. Protein. Ya, masak sendirilah. Yeah. Sekali-kali jangan yang instan-instan. Soalnya yang instan itu sebenarnya mahal tapi belum tentu memenuhi gizi. Yeah. Terus yang bergizi itu tidak harus mahal. Yeah. Bisa yang tadi disebutkan dari sayur-sayuran, terus bisa dari tahu tempe. Yang penting kita bagaimana cara mengolahnya supaya anak-anak mau makan. Okay. Terus yang kemungkinan untuk berisiko stunting itu dapat terjadi pada 1000 hari kehidupan pertama, 1000 hari APK, yaitu mulai dalam kandungan sampai anak 2 tahun. Oke. Makanya tadi adanya TPK itu supaya pendampingan Bu, mulai dari Jatin. Baik Ibu, mengenai stunting terus ada kader TPK gitu Ibu, yang ingin kami tanyakan, tim TPK itu terdiri dari siapa saja dan apa tugasnya Ibu? Nah, tim TPK ini terdiri dari, namanya tim nggih Bu, itu terdiri dari 3 unsur, yaitu dari kader KB, kader kesehatan dan kader PKK. Dari kader KB termasuk PPKBD. Nah, di dalam KB kan ada ujung tombaknya PLKB, PPKBD nggih Bu. Itu pasti masuk di tim TPK tadi. Terus tiap desa itu jumlahnya tim tidak sama Bu. Jadi tergantung luas tidaknya desa tersebut, juga banyak tidaknya penduduk di desa tersebut. Iya. Ini di TPK juga. Di BKKBN ada singkatan lagi pemirsa, ada namanya PPKBD. Pemirsa tahu enggak PPKBD itu apa? Saya juga masih belum tahu Bu, PPKBD itu apa Bu? Siap nih. PPKBD pembantu ya Bu, pembantu ya. Pelaksana keluarga berencana desa, gitu. D-nya desa gitu. Walaupun kenyataannya ada K, jadi itu tidak PPK nggih, kan kelurahan, tapi disingkat dengan D desa. Ya. Terus melanjut lagi nggih Bu, yang pertama tadi yang stunting kan itu tadi sudah saya sebutkan. Terus
faktor pendukung kenapa terjadi stunting, nggih Bu. Tadi kan dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Faktor penyebabnya adalah kurang pengetahuannya ibu mengenai gizi sebelum hamil dan setelah melahirkan. Jadi bagi ibu-ibu atau yang sudah berkeluarga memang perlu nggih Bu kita punya wawasan tentang bagaimana gizi yang baik untuk anaknya nanti. Kedua, terbatasnya akses pelayanan kesehatan termasuk layanan kehamilan dan postnatal, yaitu setelah melahirkan. Terutama yang di pelosok-pelosok nggih Bu. Kan walaupun setiap desa ada bidan desanya, karena lokasi geografisnya atau medannya yang susah, akhirnya itu. Terus berikutnya kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Kenapa Bu kok ada hubungannya stunting dengan air bersih dan sanitasi? Karena faktor air bersih dan lingkungan sanitasi, kebersihan itu menunjang untuk terjadinya stunting. Dan stunting perlu diketahui bersama nggih. Kalau stunting itu tidak hanya tugasnya BKKBN, tapi tugasnya semua lintas, dari kesehatan, dari Pemda, dari bahkan Patayat Muslimat juga terlibat nggih Bu, dan makanya ada kader-kader dari PKK juga berperan. Nah di sini TPK itu menyambung dengan TPPS, tim percepatan penurunan stunting. Ini ada strukturnya Bu. Kalau TPPS itu tuh strukturnya yang pengarahnya itu di tingkat bawah nggih Bu, itu Pak Kades atau Pak Lurah. Terus pelaksananya Ibu Ketua TPPKK Desa atau Kelurahan. Terus wakilnya yaitu Sekretaris Desa atau Sekretaris Kelurahan, dan sekretarisnya PPKBD itu tadi Bu. Makanya PPKBD ini memang ujung tombaknya PLKB, betul-betul ujung tombaknya, dan betul-betul sukarelawan. Di sini juga masuk di TPPS, juga masuk di TPK. Oke. Untuk mengenai terdiri dari siapa saya tadi, satu tim ada 3 ya Bu ya, ya. TPK ada kader KB, kesehatan dan PKK. Kader kesehatan bisa dari Bu Bidan dan tenaga kesehatan yang lain, dan dari kader PKK. Jadi menyambung Bu. Terus tugasnya itu pendampingan Bu, pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor risiko stunting dan melakukan pelayanan baik komunikasi, informasi, edukasi, juga pelayanan kesehatan atau pelayanan yang lain. Jadi tim itu berada di lingkup RT RW Bu. Jadi insya Allah TPK tersebut hafal dengan sasarannya. Nah, sasarannya TPK itu ada 5 Bu, yaitu pertama Catin. Nah, singkatan lagi nggih Bu? Kalau ini saya tahu Bu, calon pengantin ya. Catin, calon pengantin. Jadi TPK itu mendampingi mulai dari Catin, calon pengantin, terus Bumil, ibu hamil, pasca persalinan, keempat baduta, dan kelima balita. Jadi didampingi dari awal Bu, dengan tujuan apa? Supaya tidak terjadi anak lahir stunting. Dari Catin kita 3 bulan sebelumnya, sebelum calon pengantin itu menikah nggih Bu, TPK-nya sudah mendampingi. Makanya di tim itu kan hanya sebatas lingkup RT atau RW, kan tahu si A Mbak itu lo mau nikah itu. Jadi yang didampingi terutama calon pengantin perempuan Bu. Nah nanti si calon pengantin bisa mengisi LC-MIL Bu.
Singkatan lagi Ibu ya. Singkatan lagi elektronik apa Bu? Siap menikah dan hamil. Betul. Kenapa saya tahu Bu? Tadi saya baca soalnya. Bu Ros sudah pintar. Terus kenapa disarankan untuk calon pengantin perempuan? Nanti si calon pengantin laki-laki otomatis sudah masuk karena di situ untuk mengisi LC-Mil ada pertanyaan siapa calon pengantin laki-lakinya. Tapi TPK-nya juga harus mengisi Bu. Untuk mengisi LC-Mil-nya Catin. Nah dari situ nanti keluar sertifikat untuk ideal atau tidaknya melakukan pernikahan. Terus kemungkinan ada pertanyaan dari Permesa, Bu kalau sertifikatnya itu keluar tidak ideal apa tidak boleh menikah? Tidak juga, sertifikatnya itu walaupun ideal tidak ideal nikah tetap berlangsung. Tapi TPK kalau sertifikatnya Catin itu tidak ideal atau berisiko mungkin ada pendampingan ekstra. Betul otomatis TPK-nya pendampingannya lebih ekstra dibanding yang normal-normal. Lah Bu, untuk mengetahui Catin tersebut berisiko atau tidak gimana? Itu kader TPK sudah tahu Bu. Misalnya terpapar merokok. Misalnya keluarganya merokok, kan masih calon, belum jadi dengan calon suami, keluarganya ada yang merokok. Atau lila, apa Bu lila? Nah ini singkatan lagi lingkar lengan. Lingkar lengan. Lilanya tidak standar. Standarnya berapa Bu? Berapa ya Bu? 24. Kalau saya ini kelebihan soalnya. 23. Oh 23. Kalau saya ini kelebihan Ibu. Terus anemia atau tidak itu kurang zat besi atau tidak. Nah, makanya nanti TPK pendampingannya lebih jadi disarankan untuk selalu periksa di Vaskes, pelayanan kesehatan terdekat, bisa di Bubidan setempat atau di Puskesmas, supaya kalau lilanya terlalu kecil ya Bu, jadi sebaiknya sebelum menikah ya BB-nya dinaikkan dulu. BB di sini dengan makan yang banyak begitu betul, Ibu. BB di sini bukan bau badan ya Bu, tapi berat badan dinaikkan dulu. Jadi ya diet tapi jangan terlalu kecil Bu. Soalnya kalau lilanya atau salah satu lila atau kena anemia itu kemungkinan untuk berisiko lahir anak stunting. Terus kalau Catin tersebut anemia itu nanti dari Vaskes atau dari Bubidan atau di Puskesmas mendapat napa Bu supaya tidak anemia. Pil ya Bu ya, pil penambah darah seperti itu. Ya, bukan pil ya Bu. Apa itu? Kapsul ya. Oh kapsul. Iya. Kayak kalau masih anak baduta balita apa itu Bu? Biasa bulan Februari dan Agustus dapat vitamin A. Nah bentuknya hampir gitu ya, tapi ini untuk anemia. Terus setelah pendampingan Catin, pendampingan apa lagi pendampingan Bu? Catin, setelah Catin kalau sudah menikah, hamil, itu oleh TPK didampingi lagi Bu. Masya Allah, begitu mulia. Iya, pendampingannya sampai 6 kali. Sampai diketahui fundusnya juga berapa. Terus misalnya ibu hamil ini pas timbangannya kurang harus disarankan gimana. Terus kalau memang resikonya terlalu berat itu dirujuk Bu. Dirujuk ke Puskesmas, kalau Puskesmas tidak dirujuk ke rumah sakit. Nanti ada dari gizi. Itu memberikan istilahnya pengetahuan atau penyuluhan supaya tidak terjadi anak lahir stunting. Terus sudah hamil Bu, sudah besar melahirkan, dampingi lagi. TPK lagi Bu. Sampai pasca salin. Ya, pasca salin. Anaknya yang dilahirkan normal, maksudnya berat badan normal atau tidak. Misalnya kalau berat badannya kurang juga disarankan.
gimana si ibu sehat atau tidak. Betul, ibu sehat atau tidak. Kalau ibunya kurang sehat, kurang gini-gini, disarankan juga. Nah, itulah tugas TPK Bu. Ya memang tugas mulia nggih Bu. Makanya ada 3 unsur tadi. Nah, nanti kalau sudah melahirkan, otomatis si anak kan badutanya juga didampingi sampai balita. Dan mudah-mudahan dengan pendampingan dari TPK untuk berikutnya Indonesia itu tidak ada bayi lahir stunting lagi Bu. Memang waktu sekarang tidak kelihatan Bu. Itu fungsinya manfaatnya pendampingan dari TPK. Tapi 20-30 tahun mendatang di Indonesia itu ada manfaatnya. Kalau sekarang tidak ada stunting atau stuntingnya hanya kecil 0,00 sekian, insya Allah Indonesia ke depan dalam menyongsong Indonesia Emas tahun berapa Bu? 2045. Stuntingnya hanya kecil, itu insya Allah nanti ya negaranya negara yang mudah-mudahan negara yang adil, makmur, amin, dan amin. Ya merata. Ya, amin. Itu. Masya Allah, begitu mulia tugas TPK ya Bu ya. Dari mulai catin, didampingi sampai hamil sampai melahirkan, sampai bahkan anak sampai balita. Begitu mulianya. Saya membayangkan tugas TPK itu pasti ada suka dukanya ya Bu ya. Ada suka dukanya. Melayani masyarakat, kadang ada yang mau, ada yang tidak. Betul, seperti itu. Jadi mudah-mudahan, saya membayangkan tugas TPK itu kok segitu mulianya, tapi belum tentu ditanggapi dengan baik. Betul. Yang mau dilayanin seperti itu. Dan sepertinya tugas TPK itu hanya tidak sekedar pendampingan ya Bu ya. Di zaman yang modern seperti ini harus masukkan di aplikasi. Nah itu dia, biasa masuk di aplikasi itu ya kadang lebih TPK itu kadang yang lebih mumet gitu. Harus bergelut dengan aplikasi kadernya dituntut mau nggak mau bisa aplikasi ya. Terus selain itu kan menyarankan, termasuk itu, jadi kan ada juga ya Bu keluarga yang misalnya anaknya gak usah dibawa imunisasi, nanti kalau disuntik sakit. Nah itu mungkin salah satu tugas TPK nggih Bu, supaya tidak kena sakit. Sebenarnya imunisasi tujuannya pemerintah tuh bagus Bu, tapi ya pasti ada 1-2 aja. Mudah-mudahan tidak sampai 3 nggih Bu, yang keluarga atau masyarakat yang enggan mengikuti programnya pemerintah itu. Ada juga seorang TPK itu saya pernah lihat Ibu, setelah ibu melahirkan ditanya juga tentang KB-nya ya Bu ya. Betul, sudah KB apa belum itu. Tapi ada juga si ibu itu ada yang berkenan dan ada yang tidak. Kalau berkenan menolak dengan baik itu sih nggak apa-apa, cuman ada juga yang kadang dengan emosi, ngapain ngurusin KP saya gitu, ada juga seperti itu. Masya Allah. Jadi itulah harus penuh kesabaran. Betul. Gitu. Jadi harus tahan mental gitu menghadapi masyarakat yang berwarna-warni ya. Padahal tujuan kita mulia untuk mendampingi ya Bu ya. Betul. Bu, terkait dengan tugas-tugas TPK yang begitu mulia dan begitu berat saya rasa karena pendampingannya beruntun gitu. Apa ada maksudnya sekedar tali asih atau honor begitu Bu untuk TPK? Untuk honor alhamdulillah untuk TPK dapat honor. Tapi dalam 1 tahun itu hanya 10 bulan. 10 bulan. Yang 2 bulannya dari Allah gitu ya Bu ya. Dari Allah sebenarnya dari Allah. Tapi kalau desa kelurahan memberikan juga alhamdulillah gitu. Soalnya itu tadi TPK masih bersinergi dengan TPPS. Yang ada strukturnya tadi itu kan tuh lewat PKK nggih Bu. Jadi ya
Jadi setiap bulan itu TPK harus melaporkan hasil sasarannya, baik mulai dari Jatin, Bumil, Pasca Salin, Baduta dan Balita kepada Ibu PKK Desa, Ibu Ketua Tim PKK. Betul Desa. Itu setiap bulan harus laporan. Terus nanti di PKK Desa itu 3 bulan sekali laporan ke kecamatan. Terus dari kecamatan laporan ke kabupaten, di PKK kabupaten 6 bulan sekali. Berarti kesinambungan terus Bu ternyata. Iya. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu seberapa penting tim TPK itu Ibu? Ya seberapa penting sekali. Nah itu tadi kalau walaupun dulu sebenarnya ada stunting juga ya Bu. Mungkin karena perkembangan atau angkanya semakin tinggi, makanya di Indonesia ini dibentuk TPK. Makanya saya dari awal sudah saya sampaikan bahwa TPK itu tidak hanya di Kecamatan Lingi atau di Kabupaten Blitar atau di Jawa Timur, tapi di seluruh Indonesia ada TPK. Baik Ibu, berbicara tentang TPK tadi masih seru sebenarnya Ibu ya, masih ingin berlanjut tetapi tidak terasa waktu sudah di penghujung acara Ibu. Mari kita dengarkan closing statement dari Ibu pemateri kita. Silakan Ibu. Ya, TPK yaitu tim pendamping keluarga itu berperan penting sekali dalam percepatan penurunan stunting. Angka stunting mudah-mudahan berikutnya di Indonesia itu semakin memenuhi. Makanya untuk mulai calon pengantin kalau ada TPK untuk mengisi aplikasi tolong diisi sesuai pertanyaan di aplikasi. Enggak usah takut, nanti jangan-jangan kalau sertifikat saya keluar dari aplikasi tidak ideal, tidak boleh menikah, tetap boleh menikah. Tapi TPK pendampingannya lebih ekstra dibanding yang sertifikatnya ideal. Tapi semua tetap didampingi. Itu mulai Jatin, Bumil, Bunipas, Baduta dan Balita. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, sahabat-sahabat kurma yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang di lain waktu dan lain kesempatan. Dan kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih kepada semua sponsor dan pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan mohon maaf atas segala khilaf. Ibu, tadi kelupaan ada salamnya Ibu ya, mohon maaf. Makanya tadi saya kayak ada yang mau disampaikan, makanya saya terus berhenti gitu. Iya Bu. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Ya, itu ada salamnya. Tadi saya mau tutup kayak ada yang belum disampaikan gitu. Mohon maaf atas segala khilaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.